Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh jelang ekshumasi jenazah Sutrimo, penjagaan ketat dilakukan di sekitar makam di Desa Vlahar, Banyumas, Jawa Tengah. Delapan warga yang menjadi korban dalam kecelakaan pada ajang balap drag race di Kota Mubagu, Sulawesi Utara dimakamkan. Iran dan Amerika Serikat saling menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perang. Saling tekan terjadi setelah negosiasi damai kembali buntu. Timnas Indonesia siap turunkan skuad terbaik di ajang FIFA Asian Cup 2026. Gara-gara kesulitan mendapatkan air bersih imbas sumber air mengering, sejumlah warga di Grobogan, Jawa Tengah terpaksa mengkonsumsi air yang kotor dan berbau. Apa kabar saudara? Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini bersama dengan saya Arizona Gali. Kita langsung ke informasi pertama saudara. Kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah Selasa malam terbakar. Kebakaran diduga dilakukan sejumlah warga yang kecewa terkait penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2026 yang dipotong. Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat menemui dan berdialog dengan warga. Namun massa disebut tidak puas dengan hasil dialog. Mereka kemudian membakar kantor PMK. Aksi kemudian meluas ke sejumlah fasilitas pemerintahan. Kantor Bupati Puncak, kantor DPRD, kantor Dukcapil, kantor Kesbangpol, kantor Dinas Sosial, dan kantor Keuangan dilaporkan ikut dibakar. Satu unit kendaraan roda 4 yang terparkir di halaman kantor bupati juga dilaporkan turut terbakar. Hingga kini, belum ada keterangan dari pemerintah setempat. Sebuah bengkel las di Samarinda, saudara, di Kalimantan Timur terbakar diduga ditinggal pemiliknya saat sedang memasak. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membakar seluruh isi bengkel las yang berada di Jalan Padat Karya, Samarinda, Kalimantan Timur. Salah satu warga bilang, api pertama kali terlihat dari dapur di bagian belakang bengkel. Api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit setelah petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Berikutnya saudara, seorang penagih utang mengamuk dan menganiaya seorang warga di Bekasi, Jawa Barat. Aksi penganiayaan terekam CCTV. Jangan baca ke gue lagi baik lo. Aksi penganiayaan dilakukan saat pelaku menagih utang di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat.
Pelaku diduga emosi lantaran tak bisa menemukan pacar korban yang diduga belum membayar cicilan mobil selama 9 bulan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa korban dan pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku kini ditahan di Polsek Bekasi Selatan. Kredit mobil, melakukan kredit mobil yang menunggak 9 bulan. Akhirnya didatangi beberapa debt collector, ya. Karena tidak ditemukan kesepakatan, akhirnya terjadi cekcok dan debt collector tersebut emosi, salah satunya melakukan tindakan pemukulan. Setelah kita menemukan fakta dan alat bukti yang cukup, kita melakukan penahanan terhadap pelaku. Saudara, jelang ekshumasi, penjagaan ketat dilakukan di sekitar makam pegawai ex Jampitsus Sutrimo di Desa Welahar, Banyumas, Jawa Tengah. Ekshumasi dan otopsi dilakukan Rabu 12 Agustus. Sejumlah personel polisi berjaga di makam Sutrimo, tenda milik tim Inafis Polresta Banyumas untuk lokasi otopsi, dan garis polisi juga sudah terpasang. Penjagaan ketat dilakukan untuk melindungi jenazah sebagai barang bukti kasus. Komisi 3 DPR memastikan akan mengawal kasus kematian Sutrimo, pria yang bekerja sebagai Karungga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan meminta polisi menuntaskan kasus kematian Sutrimo secara transparan. Hinca mengakui misteri kematian Sutrimo membutuhkan penyidikan berbasis saintifik agar hasilnya akurat sehingga bisa memakan waktu. Memang untuk soal kematian ini membutuhkan scientific identification-nya, membutuhkan skill yang cukup, bukti-bukti yang akurat agar tidak salah menyimpulkan. Jadi kita hormati proses penyidikan ini, tapi kita minta tuntaskan sampai selesai. Nah, Komisi 3 tentu akan mengawal sampai tuntas ini. Sementara itu, saudara, polisi juga masih mendalami identitas dari Febrio Adiono, pegawai kejaksaan yang disebut menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex Jampitsus. Polisi menyebut akan mendalami informasi terkait peran pegawai kejaksaan Febrio Adiono yang namanya tertulis sebagai penanggung jawab Sutrimo, pegawai ex Jampitsus, saat diantarkan ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Polisi memastikan telah memeriksa 24 saksi, namun tidak menegaskan apakah salah satu saksi yang diperiksa adalah Febrio Adiono atau tidak. Untuk soal ini Pak, sosok Febrio Adiono itu sudah diketahui belum sih Pak? Ya, terima kasih informasinya, nanti kita dalamin. Total saksi berapa Pak? Kenapa? Dalam ini pemeriksaan total saksi berapa yang sudah dilakukan? Belum. 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Keinginannya sih pengen tahu kepastian kematian Pak Sutrimo. Apakah yang diberitakan itu benar atau salah? Pengusutan kematian pegawai ex Jampitsus Febri Adriansyah, Sutrimo memasuki babak baru. Kasusnya kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi bakal melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo yang dimakamkan di kampung halamannya di Banyumas. Ekshumasi guna mengungkap penyebab pasti kematian Sutrimo. Kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Kan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan
ataupun pembunuhan berencana. Keluarga Sutrimo mengaku siap menghadapi proses ekshumasi. Namun kini mereka masih fokus pada pemulihan psikologi Ibu Sutrimo. Keluarga menegaskan akan menerima apapun hasil dari pengusutan yang dilakukan polisi. Sekarang itu lebih kepada mendampingi psikologi ibu. Prinsipnya kalau misalnya keluarga sekarang sudah tatak, tinggal nunggu hasil ekshumasi. Pihak keluarga sudah memberikan pernyataan tidak akan menolak atau apapun, tapi memang pihak keluarga memutuskan untuk kehadirannya hanya diwakili oleh saya. Ekshumasi jenazah Sutrimo dijadwalkan digelar Rabu 12 Agustus 2026. Persiapan jelang ekshumasi masih terus dilakukan di area TPU Bantar Agung Desa Ulahar, lokasi makam Sutrimo. Hingga kini polisi telah memeriksa 24 orang saksi dalam proses pengusutan kasus kematian Sutrimo. Tim Liputan Kompas TV. Terkait persiapan jelang ekshumasi jenazah Sutrimo yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gesi Lutfia dan juru kamera Heri Widodo di Banyumas, Jawa Tengah. Selamat malam, Gesi. Gesi, mekanisme ekshumasi akan seperti apa? Dimulai jam berapa, Gesi? Dan apakah keluarga dilibatkan mengawal ekshumasi ini? Ya, selamat malam Galih dan juga saudara. Untuk prosesi ekshumasi memang sudah terlihat persiapan mendetail begitu ya dari hari ini. Dimana kalau kami lihat dari siang sampai dengan malam hari ini proses masuknya kebutuhan-kebutuhan seperti tenda, kemudian juga kebutuhan lainnya serta garis polisi ini sudah mulai disiapkan sejak tadi pagi. Garis polisi sudah mulai mengelilingi makam dari almarhum Sutrimo. Hal ini digunakan sebagai bentuk pengamanan begitu ya, agar proses ekshumasi atau pembongkaran kembali makam Sutrimo ini bisa berjalan lancar tanpa gangguan. Karena diprediksi juga tidak hanya para kepolisian dan juga tim yang terlibat lainnya yang datang, nanti juga masyarakat dikhawatirkan ini akan datang dan juga ditakutkan akan mengganggu, sehingga prosesi pengamanan semakin ditingkatkan begitu. Bahkan kalau kami sempat tadi dari lokasi ini Galih, pada sore hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat begitu ya, atau 18 waktu Indonesia Barat sudah di-clear area begitu untuk mencegah adanya masyarakat dari luar untuk masuk. Selain itu juga pengamanan terlihat dari adanya personil yang disiagakan sepanjang malam dari kepolisian, bahkan juga ada beberapa masyarakat yang juga turut datang begitu untuk mengamankan juga lokasi makam yang besok akan dibongkar kembali. Untuk prosesi ekshumasi Galih besok akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan prosesi mulai dari briefing begitu ya tim-tim terkait, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan doa bersama sebelum pembongkaran dilakukan, baru nanti akan ekshumasi ini dilakukan, pembongkaran dan juga penyidikan begitu dari pihak kepolisian, baru nanti akan ditutup kembali dengan doa. Harapannya tidak hanya dari pihak kepolisian namun juga keluarga yang tentunya terlibat, dan kabarnya juga memang besok ada perwakilan keluarga didampingi kuasa hukum almarhum yang akan datang ini, bisa memang secara spesifik ekshumasi untuk esok hari ini membuktikan penyebab dari meninggalnya Sutrisno. Ini yang kemudian menjadi harapan terbesar, Galih. Baik, terima kasih Gesi Luvia atas laporan Anda langsung dari Banyumas, Jawa Tengah bersama dengan juru kamera Heri Widodo. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. 8 warga yang menjadi korban dalam kecelakaan pada ajang balap drag race di Kota Mubagu, Sulawesi Utara dimakamkan. Sejumlah korban lain masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Proses pemakaman korban balap drag race dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Mubagu bersama jajaran Forkopimda. Beberapa panitia kegiatan drag race juga turut hadir menyampaikan belasungkawa dan memberikan dukungan kepada keluarga korban. 8 warga Kota Mubagu meninggal setelah sebuah mobil balap ataupun mobil pebalap, Saudara, kehilangan kendali dan menabrak kerumunan penonton hari Minggu 9 Agustus. Hari ini kita fokus untuk keluarga yang berduka, yang meninggal dunia. Tentu secara pribadi kami juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu.
dan kita juga fokus pada yang masih dirawat di rumah sakit. Ya, semoga cepat disembuhkan. Kita akan menjamin bahwa keluarga korban atau korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal sampai insya Allah sampai sembuh. Saudara, Iran dan Amerika Serikat saling menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perang. Saling tekan terjadi setelah negosiasi damai kembali buntu. Selengkapnya usai jeda. Kembali di Kompas Malam, Saudara. Iran dan Amerika Serikat saling menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perang. Saling tekan terjadi setelah negosiasi damai kembali buntu. Negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih buntu. Kedua negara kini saling menekan. Presiden AS Donald Trump menuntut pembayaran ganti rugi dari Iran atas kerugian yang ditimbulkan akibat perang. They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. Pernyataan Trump membalas Iran yang mensyaratkan sejumlah konsesi dari Amerika Serikat sebelum membuka kembali Selat Hormuz. Di antaranya, akhiri blokade pelabuhan Iran, cabut sanksi ekonomi, dan pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang. Iran bilang Selat Hormuz tidak akan aman selama Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan Iran. آدمی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی که سایر نقض‌های آمریکا تداوم داشته باشه، خب شرایط لازم برای این که بگیم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده وجود نخواهد داشت. Saling tekan AS Iran semakin mempersulit upaya pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran komersial. Semakin lama Selat Hormuz tertutup, semakin besar ancaman bagi pasokan energi global. Negosiasi mandek, Iran dan Amerika Serikat kini saling tekan atas Selat Hormuz. Keduanya juga sama-sama menuntut ganti rugi perang. Untuk membahasnya sudah bersama kami Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Gali. Mbak Aisyah, AS dan Iran akan saling menuntut kompensasi perang ini. Tandanya ini artinya negosiasi damai akan jauh. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya ini lucu, Mas. Karena pertama kita lihat begini. Baik Iran maupun Amerika Serikat ini kan sama-sama kemudian menuntut ganti rugi perang karena adanya kebutuhan finansial. Pertama itu, kita harus pahami bahwa Amerika Serikat meskipun mereka merupakan negara terbesar di dunia dengan kekuatan angkatan udara dan angkatan laut yang kemudian paling kuat, akan tetapi sebenarnya anggaran pertahanannya ini juga bukan bottomless pit atau bukan sesuatu yang tidak dasar ya, ada batasnya gitu. Apalagi kita tahu bahwa sejak kemudian beberapa waktu yang lalu Kongres ini sudah berusaha untuk mencegah adanya request baru dari Department of War untuk mengajukan tambahan perang yang awalnya 200 miliar US dollar berkurang jadi 80 miliar US dollar. Terakhir itu malah meningkat jadi sekitar 1,5 triliun US dollar. Jadi bayangkan sebenarnya mereka saat ini juga sebenarnya tengah kesulitan dari segi keuangan. Lalu kemudian kita bicara dari Iran. Kalau dari Iran ini adalah akumulasi dari apa yang sudah menjadi dispute ya selama bertahun-tahun gitu ya, sejak kemudian masa awal
adanya sanksi yang kemudian dikenakan oleh Amerika Serikat sampai ke titik perang ini. Jadi saya rasa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini sebenarnya masuk akal karena sebenarnya kita melihat ini adalah bukti bahwa Iran ini meminta adanya kompensasi dari agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, saya kira selain Amerika Serikat ini memiliki kebutuhan untuk melanjutkan peperangan, tapi saya kira ini juga sebenarnya merupakan transportasinya Amerika Serikat untuk bisa menginvalidasi ya anggaran yang keluar dari Amerika Serikat untuk Iran. Karena kita tahu sebenarnya dari MOU kemarin itu sudah disetujui bahwa Amerika Serikat itu akan memberikan ya biaya rekonstruksi perang sejumlah 300 miliar US dollar. Nah, menariknya sebenarnya angka tersebut itu cukup tinggi karena di awal sebenarnya Iran minta 400 lalu kemudian disettle di angka 270 tapi setelah negosiasi di MOU kemarin akhirnya kemudian berhenti di angka 300 miliar US dollar. Artinya ini bagian dari strategi Trump untuk menekan Iran. Saya kira begitu. Ya, pertama memang karena memang ada kebutuhan untuk bisa melanjutkan peperangan melalui dana yang sebenarnya sampai sekarang itu makin menipis. Yang kedua adalah sebenarnya tekanan untuk Irannya itu sendiri, gitu. Jadi sebenarnya dengan Amerika Serikat berusaha untuk bisa ya mendapatkan biaya ganti rugi dari Iran. Saya kira ini juga menyuarakan bahwa sebenarnya ya kalau misalnya kamu minta kompensasi kita juga bisa melakukan hal tersebut. Sehingga ini kan sebenarnya sebuah strategi untuk menginvalidasi permintaan Iran itu sendiri. Jadi ini seperti apa yang kemudian dilakukan di dalam chicken game theory gitu ya, di mana kedua pihak ini terus-menerus mengekskalasi tanpa adanya keinginan untuk mendeeskalasi ya. Artinya begini Mbak Esa, keduanya ini kan saling menuntut konsensi atau kompensasi dan keduanya ini merasa menjadi korban. Sebetulnya siapa yang paling kuat untuk menentukan kompensasi? Ya, dari sejarah ya, memang biasanya biaya rekonstruksi pasca perang itu diberikan kepada pihak yang kalah. Tetapi harus dipahami juga bahwa ini juga terjadi ya ketika pasca perang dunia kedua saat itu. Nah, permasalahannya waktu itu kita lihat ini tidak hanya berhenti ke kemudian pihak yang kemudian kalah saja, tetapi juga negara-negara yang menjadi area perang. Nah, dalam kasus ini kita bisa melihat Amerika Serikat sebagai agresor ini tidak hanya menghancurkan fasilitas militer saja, tetapi Iran sebagai kemudian battle terrain atau tempat di mana terjadinya peperangan, ini kan sebenarnya mengalami kerusakan di berbagai macam lini, termasuk diantaranya adalah infrastruktur sipil, seperti misalnya rumah sakit, jembatan, lalu kemudian pabrik power plant, lalu kemudian kita lihat ada petrochemical plant gitu ya, dan kita lihat sebenarnya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk tadi fasilitas-fasilitas yang sebenarnya tidak mendukung ya peperangan. Oleh karena itu saya pikir sebenarnya ini bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi lebih ke arah ini adalah goodwill dari salah satu pihak untuk menunjukkan bahwa mereka responsibel terhadap masyarakat sipil. Karena meskipun kita bicara tentang perang, maka kemudian kita juga bicara tentang humanity yang seharusnya didahulukan oleh baik Iran maupun Amerika Serikat. Dan saya kira sebenarnya saat ini sudah jelas ya, yang kemudian lebih banyak melakukan kerusakan terhadap fasilitas sipil itu adalah Amerika Serikat gitu sebagai pihak agresor di sini. Apakah ini bisa dikatakan sebagai perang diplomatik, Mbak Esa? Karena sudah tidak ada lagi perang militer atau bahkan mungkin ini akan memicu perang militer ke depannya. Saya kira sebenarnya kedua negara ini masih terus berusaha untuk melakukan yang namanya adalah coercive diplomacy. Dalam artian mereka tahu bahwa kemenangan sepertinya sulit untuk didapatkan melalui jalur militer. Kenapa? Karena secara resources ini sudah tidak memungkinkan dari sisi Amerika Serikat. Dan Iran pun memiliki batasan dalam hal ini. Ya. Lalu kemudian dari segi ekonomi, saya kira Amerika Serikat juga sangat terdesak. Karena apa? Karena Iran setiap kali kemudian ada sesuatu yang kemudian yang terasa sebenarnya mengganjal gitu ya, atau kemudian serangan agresi dari Amerika Serikat atau pelanggaran dari Amerika Serikat, hal pertama yang dilakukan oleh Iran itu adalah menutup Selat Hormuz, dan itu terbukti efektif. Dan saya rasa sebenarnya ada batasan di mana kemudian ekonomi juga bisa ya bertahan di dalam kondisi seperti ini. Dan dalam sejarahnya sebenarnya resilience ya negara-negara dengan sistem totalitarian dibandingkan dengan sistem demokrasi, negara dengan sistem demokrasi ini akan lebih cepat goyah. Kenapa? Karena masyarakatnya memiliki hak sebagai konstituen politik. Nah, di sisi lain sebenarnya ini ada permasalahan diplomasi. Karena apa? Karena sudah jelas untuk kemudian bisa mengganti rezim dan kemudian bisa mendapatkan kemenangan total bagi Amerika Serikat harus melakukan okupasi darat, yang mana ini juga tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya opsi sekarang yang bisa dilakukan itu adalah kemudian mendapatkan konsesi yang jelas dengan Iran. Ya, untuk bisa melakukan konsesi ini pun, ya pada akhirnya ini harus ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ini adalah goodwill dari kedua belah pihak untuk bisa menurunkan tensi perang. Yang kedua, di sini adalah konsistensi untuk bisa menjaga goodwill tersebut, jangan sampai kemudian ada salah satu pihak yang melanggar.
Dan yang ketiga, adanya komunikasi yang intensif di antara elit pemimpin, baik itu dari tim negosiasi Iran maupun kemudian tim negosiasi Amerika Serikat. Saya kira sampai sekarang, sampai hari ini, ketiga hal ini belum ada yang kemudian bisa dipenuhi oleh Iran maupun Amerika Serikat. Sehingga ya ada kemungkinan bahwa perangnya akan menggantung gitu. Mungkin tidak seintens ketika awal peperangan. Menurut Baisa, ini sampai kapan diplomasi ini akan terus berlanjut? Karena ini kan yang tersandra akhirnya adalah Selat Hormuz. Apakah memerlukan mediator? Tentu saja membutuhkan mediator. Saya kira sekarang ini cukup menarik karena di dalam kasus ini hampir seluruh negara yang berperan aktif sebagai mediator seperti misalnya Pakistan, lalu kemudian Arab Saudi, Turki, ya Qatar gitu, dan Oman to some extent. Menurut saya mereka sebenarnya satu suara bahwa memang meskipun mereka memiliki kepentingan nasional, tetapi mereka berusaha untuk tidak mengekskalasi keadaan lebih lanjut dan mengedepankan jalur diplomasi. Ya, tetapi balik lagi, selain kemudian kita bicara tentang keaktifan dari negara-negara mediator, saya kira perlu ada juga sebenarnya keinginan atau political will dari kedua belah negara ini untuk bisa melihat dan mengakses keadaan dan menurunkan tensinya tersebut. Kalau kedua negara ini masih terjebak di dalam escalation trap, kalau yang kita sebut sebagai chicken game theory ya, ini jadi dua-duanya sama-sama takut kalau yang satunya lagi itu mundur ya, maka kemudian ini akan terus berjalan dan itu yang tidak kita inginkan, Mas Gali. Baik, terima kasih Mbak Isa Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pasifik Strategi Intelijen, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Mbak Isa. Saudara, usai jeda kami akan masih kembali dengan informasi Timnas Indonesia siap turunkan skuad terbaik di ajang FIFA Asian Cup 2026. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, penjagaan ketat dilakukan di sekitar makam Sutrimo jelang ekshumasi di Desa Ulahar, Banyumas, Jawa Tengah. Ekshumasi akan dilakukan Rabu 12 Agustus besok. Sejumlah personel polisi berjaga di makam Sutrimo, tenda milik tim Inafis Polresta Banyumas untuk lokasi otopsi dan garis polisi juga sudah terpasang. Polisi menyebut makam Sutrimo dijaga ketat karena menjadi bukti penting untuk menguak tabir kematian Sutrimo. Komisi 3 DPR memastikan akan mengawal kasus kematian Sutrimo, pria yang bekerja sebagai Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan meminta polisi menuntaskan kasus kematian Sutrimo secara transparan. Hinca mengakui misteri kematian Sutrimo membutuhkan penyidikan berbasis saintifik agar hasilnya akurat sehingga bisa memakan waktu. Proses ekshumasi Sutrimo yang akan berlangsung 12 Agustus jadi rangkaian penyidikan yang bisa mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Untuk soal kematian ini membutuhkan scientific identification-nya, membutuhkan skill yang cukup, bukti-bukti yang akurat agar tidak salah menyimpulkan. Jadi kita hormati proses penyidikan ini, tapi kita minta tuntaskan sampai selesai. Nah, Komisi 3 tentu akan mengawal sampai tuntas ini. Sementara itu, saudara, polisi juga masih mendalami identitas dari Febrio Adiono, pegawai kejaksaan, yang disebut menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus. Polisi menyebut akan mendalami informasi terkait peran pegawai kejaksaan Febrio Adiono yang namanya tertulis sebagai penanggung jawab Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus saat diantarkan ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Polisi memastikan telah memeriksa 24 saksi, namun tidak menegaskan apakah salah satu saksi yang diperiksa adalah Febrio Adiono atau tidak. Saat ini polisi masih menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam kematian Sutrimo dengan melakukan ekshumasi setelah keluarga Sutrimo secara resmi melaporkan kematiannya ini ke polisi. Untuk soal ini Pak, sosok Febrio Adiono itu sudah diketahui belum sih Pak? Ya, terima kasih informasinya, nanti kita dalamin.
Total saksi berapa, Pak? Kenapa? Dalam ini pemeriksaan total saksi berapa yang sudah dilakukan? Berapa? 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sempat padam api membakar Bukit Dingklik, kawasan Gunung Bromo di wilayah Pasuruan, Jawa Timur kembali membara. Titik api berada di Bukit Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Jalur ekstrim membuat pemadaman sulit dilakukan. Sementara satu titik lain yang berada di Bukit Penanjakan dinyatakan sudah padam. Pemadaman terus dilakukan baik secara manual melalui jalur darat maupun via udara lewat waterbombing. Kemarin itu sempat padam, tetapi mungkin ya karena pembahasannya masih kurang, jadi ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Nah ini itu yang terjadi tepatnya di Dingklik ya. Dingklik itu desa Wonogiri. Ada berapa bawahnya ada Pakis Bengkil dan Dingklik. Nah itu. Jadi yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam. Kemudian yang Dingklik ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Berikutnya, saudara, gara-gara kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air telah mengering, sejumlah warga di Grobogan, Jawa Tengah terpaksa mengkonsumsi air yang kotor dan bau. Sudah 2 bulan lamanya, warga desa Ketro Grobogan, Jawa Tengah kehilangan sumber air bersih yang mengering. Mereka pun terus mencari sumber air. Salah satunya, mereka mengeruk sungai yang juga sudah mulai mengering. Dari cerukan itu, ada air kubangan yang mereka ambil untuk dikonsumsi. Meski kondisinya keruh dan berbau, warga tetap menggunakan air ini untuk mandi hingga memasak. Warga tetap bertahan meski dibayangi ancaman penyakit kulit. Iya, kekeringnya itu minum comberan itu loh, dah. Masya Allah, menjijikkan. Nyarinya di sini semuanya? Iya. Nggak ada tempat lain? Nggak ada kok, adanya itu. Terus sumur, PAM gimana, Bu? Mati, sumur PAM itu gimana? Setiap hari, setiap bulan bayar kok nggak ada tuh gimana? Apa saja, Bu? Ya, untuk apa aja lah, untuk masak, untuk mandi, untuk nyuci apapun. Nggak takut gatal atau? Enggak, gatal dikukur. Perjuangan warga untuk mendapat air bersih sangat berat. Mereka harus antre 2 jam karena air resapan sangat sedikit. Selain itu, mereka harus bolak-balik sebanyak 6 kali dengan jarak tempuh 2 km untuk mendapatkan sumber air. 3 kali. 3 kali saja? Iya. Dipakai untuk berapa hari ini? Ya sehari udah habis. Sehari sudah habis? Iya. Ini untuk nanti besok ambil lagi, gitu, antri lagi. Oh, diantrikan lagi? Iya, diantrikan. Ngantrinya berapa lama ini? Ya kadang 1 jam 2 jam lah. 1 jam 2 jam berapa ada airnya? 3 drigen. Bantuan air bersih dari pemerintah daerah memang sudah didistribusikan. Namun jumlahnya dinilai belum mencukupi kebutuhan warga. Warga berharap adanya bantuan air bersih secara rutin dari berbagai pihak agar mereka tak lagi mengonsumsi air kotor. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Saudara, usai jeda kami akan masih kembali dengan informasi. VAR dikabarkan telah capai kesepakatan pribadi bersama tim asal ibu kota Persija Jakarta.